selamat pagi. Hari ini saya lagi mau ke pameran yang ada di Museum Nasional, itu Pamor Pangeran Diponegoro. Nah, untuk masuk ke sini sesuai dengan protokol kesehatan harus mendaftar dulu online. Setelah itu, setelah kita dapat daftar jam berapa, kita nunggu dulu dipanggil baru bisa masuk ke ruang eksibisi. Sekarang kita masuk yuk. Nah, ini diukur dulu suhu tubuhnya. Nah, ini pakai sanitizer dulu baru masuk ya. Selamat datang di Museum Nasional pada pameran Pusaka Pangeran Diponegoro yang bertajuk Pamor Sang Pangeran dalam rangkaian kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sesaat lagi kita akan mengikuti kisah kehidupan Sang Pangeran melalui dongeng dalam cahaya. Dalam sejarah perjuangan melawan penjajahan di Nusantara, ada satu mega pertempuran yang begitu terkenal di Pulau Jawa. Perang yang berlangsung selama 5 tahun ini antara tahun 1825 hingga 1830 mengorbankan banyak jiwa, baik dari pihak Nusantara maupun Belanda, serta hampir membuat Belanda bangkrut. Sebuah perlawanan yang dikenal sebagai Perang Jawa ini seakan memberi pesan bagi para penjajah, sampai kapanpun mereka ada di Nusantara, tidak akan pernah mereka tinggal di antara. Tokoh sentral dalam Perang Jawa ini adalah seorang pangeran, ialah Pangeran Diponegoro. Kali ini kita akan bersama-sama membuka buku untuk mengenal siapakah sang pangeran, memahami perjuangan yang dipimpin. Menjelang fajar 11 November 1785 di Ngayogyakarta, ibu kota kerajaan pada hari itu cerah dan dunia seperti dalam harmoni. Lahirlah seorang anak yang diberi nama Bendoro Raden Mas Mustahar di Keraton Sultan. Kakek buyutnya Sultan Mahmudi yang juga pendiri Ngayogyakarta Hadiningrat merasa tergerak hatinya ketika melihat cicit pertamanya. Ia yakin pada suatu hari nanti sang pangeran kecil ini akan membawa kesusahan, bahkan kehancuran bagi Belanda, dan lebih dari yang pernah ia lakukan pada Perang Giyanti. Lahir dalam lingkungan keraton, menjadi putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Diponegoro dibesarkan dengan cara yang tidak biasa. Ia dididik oleh nenek buyutnya Ratu Ageng di padepokannya di tengah sawah Tegal Rejo. Hidupnya sederhana. Diponegoro sudah terbiasa kemana dengan berjalan kaki, dengan naik kereta kencana ataupun naik kuda. Dengan pendidikan seperti itu, Pangeran Diponegoro tumbuh menjadi pemimpin yang punya hati serta dekat dengan rakyat. Ia diajarkan untuk bergaul dengan semua orang, khususnya para petani dan juga santri. Banyak dididik perempuan saat tumbuh, membuatnya memiliki intuisi untuk membaca karakter dan raut muka. Dan kepekaan Diponegoro kecil pun juga semakin terasa. Inilah yang membuatnya bisa dengan mudah mengenali orang dengan cepat, sifat yang melengkapi dirinya saat menjadi pemimpin di kemudian hari. Garis tahta semakin jelas. Sebulan setelah ayahnya diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono III, Diponegoro diberikan gelar baru sebagai Pangeran Diponegoro. Diponegoro sendiri memiliki arti cahaya negara. Meski Pangeran Diponegoro dipersiapkan untuk menjadi raja, namun ia selalu bertanya dalam hatinya, apakah ia sanggup?
Dan apakah ia mampu untuk menjadi raja? Karena baginya mengurus rakyat merupakan amanah yang begitu besar. Sadar akan tanggung jawabnya yang sangat besar, Pangeran Diponegoro banyak belajar dan mendalami nilai-nilai Islam. Ia merasa nilai-nilai dalam Islam yang bisa menyelamatkan kerajaan dari kehancuran. Saat itu Pangeran Diponegoro melihat banyak orang-orang di dalam rumah kerajaan rusak. Mereka mabuk dan meladan. Jelas sudah tidak ada lagi yang memikirkan rakyat sedikit pun. Padahal kehidupan rakyat semakin sulit saja. Sejak hadirnya Belanda di Nusantara, banyak perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan lokal di berbagai media. Taktik Belanda memecah belah seperti meredupkan cahaya pusat-pusat kekuasaan di Nusantara, termasuk Kesultanan Yogyakarta. Pendiri Yogyakarta, Sultan Mangkubumi juga sempat melakukan perlawanan terhadap Belanda melalui Perang Giyanti. Dan di akhir pertempuran Giyanti, Belanda memaksa kerajaan untuk menyewakan tanah. Setelah itu, Belanda dengan seenaknya menarik pajak yang tinggi dari rakyat. Perlawanan yang dimulai oleh Mangkubumi turun pada sang cicit Diponegoro. Hati Diponegoro tidak pernah terima atas perlakuan Belanda yang begitu semena-mena terhadap rakyatnya. Belanda juga lihai mengadu domba orang-orang di dalam lingkungan kerajaan. Belanda menggunakan Patih Yogyakarta, Raden Adipati Danurjo keempat, untuk mengganjal setiap kebijakan yang diberikan oleh Pangeran Diponegoro dari dalam kerajaan. Sang Patih juga mendukung politik sewa tanah pada bangsa Eropa yang jelas membuat keraton merugi secara finansial. Sang Patih adalah musuh dalam selimut. Bahkan ia bekerja sama dengan Belanda untuk merencanakan penangkapan Pangeran Diponegoro di kediamannya di Tegalrejo. Konflik semakin panas, terutama saat Belanda yang membuka jalan baru dengan cara yang penuh penghinaan dengan mematok makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Dan di saat yang bersamaan, Belanda juga mencoba untuk menangkap Pangeran Diponegoro di kediamannya pada tanggal 20 Juli 1825. Tentu saja, Pangeran Diponegoro saat itu tidak ada di rumahnya karena sedang bermeditasi di Gua Selarong. Intimidasi dan penghinaan yang terus dilakukan oleh Belanda akhirnya memicu perang sengketa bersenjata sampai Pangeran Diponegoro dengan bulat mengangkat panji perang pada tanggal 21 Juli 1825. Maka pecahlah Perang Jawa. Dari Gua Selarong, Pangeran Diponegoro memimpin perang yang membuat kucar-kacir Belanda. Pangeran Diponegoro yang karismatis juga bisa dengan mudah menjalin aliansi dengan berbagai tokoh dari penjuru Jawa, serta dukungan dari tokoh agama membangkitkan perang suci atas Belanda. Pangeran Diponegoro juga semakin bersinar sebagai pemimpin perang yang juga ahli dalam berstrategi. Pertempuran bisa berlangsung secara bersamaan di berbagai tempat, dan semuanya berlangsung sengit sampai Belanda begitu kewalahan dan mereka harus mendatangkan 3.200 pasukan ekspedisi dari Belanda untuk menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Perang melawan Diponegoro meremukkan stamina Belanda. Mereka harus mengatur pasukan ke berbagai wilayah, mengatur pasokan misi dan juga amunisi. Tapi yang paling berat bagi Belanda adalah perang terbuka melawan pasukan yang berani mati. Biaya peperangan saat itu juga sangat mahal sekali, sekitar 20 juta gulden masa itu, atau sekitar 3,4 triliun rupiah di masa itu. Pasukan Pangeran Diponegoro juga lihai,
alam sebagai tameng yang paling kuat. Mereka sering menggempur Belanda di waktu hujan. Itu adalah waktu yang sangat menyulitkan bagi Belanda. Bagi pasukan Diponegoro, perang juga tidaklah mudah. Banyak korban berjatuhan, tapi keinginan untuk menumpas Belanda dan memberi kehidupan yang lebih baik pada rakyat membuat mereka terus dan terus bertempur tanpa lelah. Dalam peperangan, Belanda berkali-kali mencoba untuk membuat kesepakatan agar pertempuran bisa dihentikan. Panglima Belanda, Marcus de Kock, terus putar akal agar ia bisa bertemu dengan Pangeran Diponegoro. Ia pun memanggil anak buahnya, Kolonel Clarence. Clarence, coba kamu pergi dulu bertemu Diponegoro, bilang kita mau bicara. Kita bisa habis dan hancur kalau begini terus. Clarence lihat menuju Pangeran Diponegoro, dan memang bagi Pangeran Diponegoro perang bukanlah tujuan utama, tapi mencabut kesengsaraan dari rakyat itulah yang paling utama. Dia pun setuju untuk bertemu dengan de Kock. Akhirnya Pangeran Diponegoro menitipkan sebilah keris kepada Kolonel Clarence sebagai simbol itikat baik. Pada 16 Februari 1830, Pangeran Diponegoro diundang secara langsung dengan Panglima Belanda, Marcus de Kock, di Magelang. Saat itu mereka sepakat apapun hasil dari pertemuan itu, mereka semua bisa kembali ke tempat masing-masing, baik berdamai ataupun terus berperang. Setelah itu Pangeran Diponegoro diminta untuk menunggu selama 2 pekan di Menoreh sambil menghabiskan waktu Ramadan dalam suasana gencatan senjata. Pangeran Diponegoro juga akhirnya bisa bertemu kembali dengan keluarganya setelah lama terpisah karena berperang. Di tengah suasana perayaan Idul Fitri pada hari Minggu 28 Maret 1830, acara yang bermula sebagai halal bihalal untuk berbicara santai justru berakhir dengan penangkapan Pangeran Diponegoro. Jelas kesepakatan dilanggar oleh Belanda, tapi dalam kekisruhan penangkapannya, Pangeran Diponegoro masih memikirkan para pengikutnya. Dia ingin tetap memastikan mereka tetap selamat meski dirinya ditangkap oleh Belanda. Belanda sudah menahan Pangeran Diponegoro, tapi mereka tetap takut sampai harus mengasingkan Pangeran Diponegoro jauh dari keluarga dan para pasukannya, menyeberangi lautan luas ke Manado, Sulawesi Utara. Ketika Pangeran Diponegoro pergi jauh, bayang-bayang atas perlawanan yang masih terus mengusik Belanda. Hanya satu yang akhirnya bisa menghancurkan Pangeran Diponegoro: pengkhianatan. Keris yang seharusnya menjadi simbol itikat baik justru dipakai Belanda untuk menusuk perjuangan Pangeran Diponegoro dari belakang. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu untuk ke ruangan selanjutnya. Hati-hati turun ya. Sekarang kita masuk ke ruangan selanjutnya. Yuk.
Seru ya, tadi kita udah dengerin storytelling dan juga sekarang kita lihat pusaka peninggalan dari Pangeran Diponegoro. Oke, begitu aja ceritaku di hari ini. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe dan kasih komen. Dah.